bersukacita, amin. Semua dalam keadaan penuh semangat, amin. Haleluya, siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, bisa ditampilkan? Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan ini sebagai doa kita. Dengan iman kita sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Kita taruh tangan kita di dada dan kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi. Karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersukacita kalau hari ini kita boleh bertemu kembali dan puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati untuk doa-doa dari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan sudah memberkati pelayanan saya minggu lalu di GPDI Bethesda Jakarta. Ya, dan semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Walaupun tadi sudah berdoa karena ini khotbahnya tentang kuasa kegelapan, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami percaya bahwa kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dan pada saat ini kami mohon tutup bungkus kami semua di dalam ruangan ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan ada serangan balik. Karena semua jemaat Tuhan sudah tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya harap semua konsentrasi, tidak ada yang melamun karena memang ini tentang kuasa kegelapan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kuasa kegelapan itu punya kuasa. Dan dia akan cari tempat yang nyaman ketika dia diusir, ketika dia disuruh untuk pergi. Jadi jangan sampai ada yang jadi tempat nyaman dari kuasa iblis ketika kita sudah mengusirnya. Haleluya. Jadi semua tolong fokus supaya tidak ada serangan balik dan kita sudah berdoa bahwa ruangan ini sudah ditutup bungkus dengan darah Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Iya. Ayat 3, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ayat 11, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka,
Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ayat yang ke-15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ayat 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Haleluya. Kita buka ayat yang pertama, Markus pasal yang ke-5. Kita akan melihat kembali satu persatu, tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah mengerti gambaran keseluruhan bagaimana kisah ini, yaitu Yesus mengusir roh kegelapan, kuasa kegelapan dari seorang yang ada di Gerasa. Ya, ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Kita melihat di sini bahwa roh jahat, kuasa kegelapan, kuasa iblis itu ada. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada. Bukan tidak ada. Dan lihat, roh jahat itu asalnya datangnya dari mana? Dari pekuburan. Makanya kalau datang ke kuburan harus siap-siap dan berdoa. Ke kuburan itu bukan untuk ngomong dengan orang atau arwah yang sudah meninggal. Karena di situ sumber roh jahat. Satu hal yang harus Bapak Ibu jemaat Tuhan tanamkan, bahwa tidak ada lagi hubungan antara yang hidup dan yang mati. Kalaupun misalnya tiba-tiba kita merasa sepertinya orang yang sudah meninggal itu berbicara kepada kita, memperlihatkan sesuatu kepada kita, itu bukan orang yang bersangkutan. Dan itu adalah kuasa kegelapan. Haleluya. Bukan tidak boleh ziarah ke kuburan, silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan tujuan untuk membersihkan kuburan. Amin. Jangan ada perbincangan, gak usah minta maaf. Nanti benar-benar dia bersuara bilang gak saya maafin. Gimana kira-kira? Gak usah. Memang di situ banyak roh jahat. Ingat, orang yang kerasukan roh jahat itu datangnya dari pekuburan. Jadi mulai hari ini, kalaupun ziarah ke kuburan, memang karena untuk membersihkan dan merapikan kuburannya. Amin. Gak usah ada ngomong-ngomong, Pak opung, sedih kali hidupku sekarang. Andai bapak sama mama di sini, banyak yang bisa aku ceritakan, diceritain, curhat. Nanti kuasa kegelapannya benar-benar datang saudara dan merasuki saudara. Bukan orang yang sudah meninggal atau orang yang kita kasihi itu yang datang sama kita, itu gak ada lagi. Karena tidak ada lagi hubungan antara yang hidup dan yang mati. Sampai di sini kebenaran ini harus Bapak Ibu jemaat Tuhan ketahui. Haleluya. Tidak ada lagi jemaat GPDI pemenang yang sampai salah di kuburan ngobrol
atau nangis-nangis sama yang sudah meninggal, curhat sampai sama orang yang sudah meninggal. Tidak ada lagi. Ke kuburan silakan untuk ziarah, yaitu membersihkan kuburan dan merapikan kuburannya. Haleluya. Tidak ada perbincangan, tidak ada curhat, karena nanti lihat ini bahwa orang yang kerasukan roh jahat itu asalnya dari pekuburan dan menemui Yesus. Haleluya. Fix sampai di sini. Amin. Tidak ada hubungan antara orang yang hidup dengan yang sudah mati. Haleluya. Ayat yang ketiga. Orang itu diam di sana, orang yang kerasukan roh jahat tadi diam di sana, di mana saudara? Di pekuburan. Dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Wow, kuasa kegelapan itu sangat kuat kuasanya saudara. Gak ada lagi yang sanggup mengikat orang yang sudah kerasukan roh jahat itu, sekalipun dengan rantai. Ayat yang keempat. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, lihat betapa kuatnya kuasa roh jahat. Sampai di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus tahu bahwa kuasa kegelapan, roh jahat itu punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa kita harus tahu kebenaran ini? Nanti kita akan lihat. Supaya kita tidak bermain-main dengan kuasa kegelapan ini. Karena tidak ada seorang pun yang cukup kuat. Dia sudah dirantai, sudah dibelenggu, tapi dia bisa putuskan saudara. Rantai kapal pun mungkin segede-gede gaban, segede rantai kapal, dia bisa putuskan. Bahkan belenggunya bisa dia musnahkan. Dan gak ada lagi orang yang cukup kuat untuk menjinakkannya saudara. Semua orang udah takut, gak ada lagi yang berani mendekat dengan dia. Karena apa? Gilanya sudah luar biasa. Kerasukannya sudah luar biasa. Semua orang takut, gak ada lagi yang berani mendekat. Sampai di sini kebenaran yang harus kita ketahui Bapak Ibu jemaat Tuhan. Roh jahat, kuasa kegelapan juga punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Nanti kita harus tahu ini. Supaya kita tahu bagaimana jangan sampai kita berhubungan dengan roh jahat. Amin. Amin. Ya. Pertama tadi kebenaran yang kita dapatkan tidak ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Di sini kita dapat kebenaran berikutnya adalah kuasa kegelapan. Roh jahat itu juga punya kekuatan yang luar biasa. Tapi nanti kita lihat kekuatan yang luar biasanya itu membangunkah atau menghancurkan. Ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Di mana saudara? Nah, jadi jangan sering-sering nongkrong di kuburan. Jangan suka datang ke kuburan karena di situ banyak roh jahatnya, saudara. Siang malam dia berkeliaran. Memang nggak kelihatan. Ini orangnya memang kelihatan, tapi roh jahatnya nanti lihat jumlahnya satu apa banyak. Tadi udah kita baca, ya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Jadi jangan suka main-main ke kuburan. Haleluya. Main-mainlah ke gereja. Datang aja ibadah ke gereja. Gak usah ke kuburan saudara. Haleluya. Siang malam ya berkeliaran. Tahu berkeliaran ya. Jadi dia berarti ngitarin semua. Berkeliaran. Dia kitari semua. Ya pekuburan itu. Dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Dan memukuli dirinya dengan batu. Ini manifestasi dari kuasa kegelapan. Sampai di sini kita juga harus tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan diri kita dengan kuasa kegelapan, maka kita juga harus berserah dengan apa maunya kuasa kegelapan itu. Dia suruh kita jalan-jalan, kita harus ikutin. Dia suruh kita teriak-teriak, kita harus ikutin. Dia suruh kita pukul diri kita dengan batu, kita harus turuti. Saudara sudah harus pilih hari ini. Mau ikut Tuhan
Atau mau ikut kuasa kegelapan? Yakin? Yakin? Karena kalau ikut kuasa kegelapan saudara akan teriak-teriak nanti. Teriaknya bukan muji Tuhan, ya teriaknya orang gila lah. Pernah lihat orang kerasukan? Pernah ya? Teriak-teriak, bahkan memukuli dirinya dengan batu. Dengan batu saudara. Merusak gak itu? Sangat merusak. Sampai di sini masih pengen punya hubungan dengan kuasa kegelapan saudara? Sampai di sini masih pengen berhubungan dengan kuasa kegelapan? Masih ingin berobat ke orang pintar? Sampai di sini saudara masih ingin cari pelaris dari dukun? Sampai di sini saudara masih ingin supaya diberikan penjaga badan? Saudara nanti dirusak. Ayat yang ke-6. Ketika ia itu orang yang kerasukan tadi, melihat Yesus dari jauh loh. Tadi Yesus kan turun dari danau ke kuburan tuh lumayan jauh. Tapi lihat, dia bisa lihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu Tadi kita ketemu dengan fakta bahwa kuasa kegelapan, roh jahat itu punya kuasa yang luar biasa. Tapi sampai di sini ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kuasa kegelapan itu berlari mendapatkan Yesus lalu Kenapa kita menyembah kuasa kegelapan? Sementara kuasa kegelapan itu berlari menyembah Tuhan. Amin saudara. Amin. Kuasa kegelapan itu berlari menyembah Yesus. Terus kenapa kita yang cari kuasa yang lain? Sampai di sini kita dapat lagi kebenarannya, bahwa kuasa kegelapan pun menyembah Yesus. Haleluya. Kuasa kegelapan pun berlari mendapatkan Yesus. Tapi kita lihat apa maunya dia. Ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Kuasa kegelapan pun mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita takut menyanyikan Allah kita adalah Allah yang tinggi, Allah yang luar biasa? Sementara kuasa kegelapan itu pun tahu, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Sampai di sini saudara sudah harus punya pemahaman yang benar-benar bahwa kuasa Yesus lebih tinggi daripada kuasa kegelapan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Masih mau pergi ke dukun saudara? Masih mau pergi ke orang pintar saudara? Masih mau pegang jimat saudara? Lah, kuasa kegelapan itu aja tahu kok Yesus itu adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Apa yang saudara tangkap dari kalimat ini? Ayo, apa yang saudara tangkap? Kuasa kegelapan itu bilang, demi Allah, jangan siksa aku. Apa yang kita tangkap? Berarti kuasa kegelapan punya ketakutan. Dia takut disiksa sama Yesus. Dia takut disiksa sama Allah yang Maha Tinggi. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Sebelumnya Yesus sudah mengeluarkan perkataan ini, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dan seketika roh jahat itu pun ketakutan. Dia takut disiksa oleh Yesus. Dan ayat yang ke-9. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak."
Kuasa kegelapan punya nama. Kuasa kegelapan punya 7 kepala. Kepala kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan banyak, punya 7 kepala, 7 mahkota. Kita punya cuma satu mahkota yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Namanya siapa? Legion. Makanya kalau punya anak, jangan karena namanya kayaknya bagus Legion, wah keren ini. Jangan kasih nama anak saudara Legion ya. Karena itu nama kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan pun punya nama, ada banyak namanya. Banyak, tapi gak akan kita pelajari pagi hari ini ya. Namanya si Legion, entah marga apa ini gak tahu kita ya. Nah, tapi yang pasti namanya Legion. Kenapa? Karena kami banyak. Yang diserang berapa orang saudara? 1. Yang diserang 1, tapi penghuninya banyak. Nanti kita lihat. Orangnya 1, tapi penghuninya banyak. Ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Ada negosiasi yang iblis lakukan dengan Yesus. Minta tolonglah Tuhan, jangan usir roh jahat dari daerah ini. Jangan usir kami. Iblis negosiasi sama Yesus saudara. Sama seperti Ayub. Ketika iblis juga negosiasi dengan Tuhan tentang keberadaan Ayub untuk dicobai. Dan saat itu Yesus juga mengizinkan. Karena dia tahu kesetiaan hambanya Ayub. Haleluya. Yesus juga ketika mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Terkadang ada negosiasi dengan iblis, ada perbincangan, ada percakapan antara Yesus dan iblis. Di sini kita melihat iblis memohon, Yesus tolonglah, jangan usir kami dari daerah ini. Bayangin, sampai minta tolong sama Yesus supaya jangan sampai diusir. Kalau Ayub, Tuhan Yesus izinkan. Ini kita lihat. Apa Tuhan Yesus izinkan enggak? Ayub diizinkan dicobai sama iblis. Cuma satu pesannya, jangan ambil nyawanya. Ini kita akan lihat apakah akan terjadi negosiasi yang sama antara Yesus dengan kuasa kegelapan dan hasilnya apa. Tadi sudah kita baca, tapi kita akan telusuri lagi satu persatu. Ayat yang ke-11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Babi saudara, saya nggak makan daging babi. Saudara makan daging babi kan? Nah, tapi keren loh babi ini masuk dalam Alkitab, ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana babi-babi ini bisa sekeren itu. Keren ya, babi bisa masuk Alkitab. Ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ada apa dengan babi saudara? Ada apa dengan babi? Dekat-dekat Natal gini, babi-babi memang takut dengan dengar lagu Natal, ya kan? Karena dia sudah tahu tujuan akhirnya. Ya makanya jangan buru-buru nyanyiin lagu Natal saudara. Nanti babi-babi bisa stres. Ya, ayat yang ke-12. Lalu roh, ayo kita baca sama-sama yuk. Biar semuanya bisa ini. 1, 2, 3. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami roh-roh kegelapan itu tidak mau diusir sama Yesus. Takut. Mereka tidak mau diusir daerah itu. Kenapa rupanya ketika Yesus mengusir, roh-roh jahat itu akan keluar, pergi meninggalkan. Tapi kenapa roh-roh kegelapan itu, legion itu minta tempat saudara? Kenapa mereka minta tempat? Mereka harus minta karena di situ dia lihat banyak babi. Mungkin kalau banyak gajah waktu itu, nggak tahu juga sih ya. Saya nggak berani bilang nanti dipindahin ke gajah. Cuma babi itu binatang yang diharamkan sama orang Yahudi, gitu loh. Ya.
babi itu memang binatang yang diharamkan sama orang Yahudi. Jadi saya nggak tahu apakah itu hubungannya atau bagaimana ya. Tapi roh jahat itu minta mereka pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Apakah Tuhan izinkan? Kita lihat selanjutnya. Ya, ayat 13. 1, 2, 3. Kita baca sama yuk. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Kembali sama seperti waktu iblis negosiasi dengan Tuhan. Tuhan kabulkan. Diizinkan. Dan kali ini juga kita melihat bahwa Yesus mengabulkan permintaan roh jahat itu. Untuk apa? Pindah dari anak itu yang orang gerasa tadi, pindah lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kita baca bersama-sama. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara yang kekasih, satu hal yang harus kita ingat. Kuasa kegelapan ketika dia diusir, ya, kita mengusir kuasa kegelapan, dia akan cari tempat. Dan tempat yang dia cari itu adalah sesuatu yang najis. Saya bukan mengintimidasi saudara untuk gak makan babi ya. No. Bukan karena itu juga. Tapi untuk orang Yahudi, babi itu najis. Kenapa dikabulkan sama Yesus? Lalu roh jahat itu. Dan ternyata sebesar itu saudara. Ternyata roh jahat itu sebesar itu. Masuk ke dalam berapa ekor babi saudara? 2000 ekor babi. Bayangkan seberapa kekuatan 2000 ekor babi. Bukan ekornya aja ya, utuh maksudnya. Bukan kekuatan cuma ekornya doang 2000, enggak. Maksudnya 2000 babi gitu loh. Tapi kan penyebutannya ekor. Kan gak mungkin kita bilang 2000 orang babi, enggak kan. 2000 ekor babi. Itulah kekuatan legion yang ada di dalam satu orang gerasa itu. Pantesan rantainya bisa dia putuskan, pantesan belenggunya dia bisa patahkan. Lalu pindah ke 2000 ekor babi. Dan apa yang terjadi saudara? Ke 2000 ekor babi itu berenang, happy, terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara bisa perkirakan berapa harganya itu semua? Lemes nggak peternak babi itu? Memang tidak diceritakan di situ siapa yang punya. Kita nggak tahu tuh, yang punya satu orang atau yang punya banyak orang. Tapi andaikan, let's say satu babi 5 juta ya. Misal, kali 2000 berapa saudara? 10 miliar ya? Kurang lebih ya, 10 miliar ya, bener ya? Salah nggak saya? Andaikan satu ekor babi itu harganya 5 juta. Lomok-lomok lah itu kan. Enggak ya, berapa itu? Andailah 5 juta. Kali 2000 ekor babi kurang lebih 10 miliar saudara. Kerugian dari si peternak babi yang gak disebutkan di sini. Entah lagi di mana dia gak tahu. Tapi kenapalah babi-babiku yang jadi sasaran? Kira-kira begitu kan? 10 miliar terbuang dari tepi jurang dan mati lemas di dalamnya. Ayat yang ke-14. Maka, ayo 1, 2, 3. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Jadi yang penjaga-penjaga babi itulah yang menceritakan apa yang terjadi. Ownernya, pemilik babi itu mungkin ada di luar kota kah, lagi di rumah, mungkin lagi minum kopi, lagi tidur nyenyak dan sebagainya. Tapi penjaga-penjaga babi itulah yang menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu semua heboh. Bayangkan 2000 ekor babi bersama-sama tanpa dikomando berlari-lari ke tepi jurang. Lalu mereka ucapkan 1, 2, 3 mungkin ya. 1, 2, 3 lompat mereka
mereka semua ke dalam jurang dan mati lemas. Sampai ayat yang ke-14. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari di luar dari yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah bahwa otoritas Allah kita itu absolut, mutlak atas dunia roh. Sekali lagi, otoritas Allah, kekuasaan Allah mutlak atas dunia roh, yaitu kuasa kegelapan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Iblis pun tunduk kok, iblis pun taat kok. Tuhan izinkan, kabulkan. Iblis minta pindahkan kami ke babi-babi itu, oke. Tapi otoritas Allah atas dunia roh itu mutlak. Itu sebabnya saudara dan saya sudah diberikan kuasa itu. Haleluya. Kuasa itu Tuhan sudah berikan. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara kita yang boleh takut kepada kuasa kegelapan. Yang percaya katakan amin. Karena otoritas dari Allah atas kuasa jahat. Dengan catatan kita hidup benar ya. Memang kuasa Allah ada dalam kita. Gak bisa setengah-setengah. Setengah mainin kuasa kegelapan, setengah lagi beribadah kepada Tuhan. Gak bisa saudara. Memang murni harus benar-benar hidup benar dalam Tuhan. Sehingga otoritas itu pun akan menjadi milik kita. Yang percaya katakan amin. Tapi jika pun ada yang pernah bergaul dengan kuasa kegelapan, belum ada kata terlambat. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara untuk melepaskan rantai dan belenggu itu. Haleluya, haleluya. Yang kedua, sebelum kita lanjut lagi, kebenaran yang kedua adalah bahwa kuasa kegelapan, iblis, roh jahat selalu punya hasil akhir yang membinasakan dan mematikan. Haleluya, haleluya. Kelihatannya indah, kelihatannya memang sepertinya usaha kita berhasil, sepertinya mungkin pekerjaan kita beruntung, sepertinya kita memang terjaga. Tapi ingat, hasil akhir dari kuasa kegelapan selalu untuk membinasakan dan mematikan. Yang percaya katakan amin. Lebih baik kita menyanyikan seperti apa yang dikatakan di dalam kitab. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Biarpun sakit saya nggak sembuh, saya nggak akan datang kepada kuasa kegelapan. Walaupun saya hidupnya nggak kaya-kaya amat, tapi saya nggak akan minta pelaris atau hal-hal yang ingin mendatangkan kekayaan buat saya dari kuasa kegelapan. Kita sudah harus sampai di titik ini. Seberapa ngerinya saudara jika kita bermain-main dengan kuasa kegelapan. Sampai di sini saudara harus benar-benar mencerna firman ini. Supaya jangan pikir bahwa mendatangi iseng-iseng kok, mendatangi dukun untuk tahu masa depan. Saudara, sekali saudara mengikatkan diri dengan mereka, saudara gak akan dilepas. Ingat itu baik-baik. Haleluya, haleluya. Ya, dia akan berikan dulu sesuatu yang nyaman dan sepertinya terjawab. Tapi ujungnya dia juga minta tempat untuk bisa berpaling saudara. Dua hal ini yang harus jemaat Tuhan ingat. Yang berikutnya, kebenaran dari firman Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-15 selanjutnya. 1, 2, 3. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang
tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Saya mau katakan di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa bagi Tuhan satu jiwa itu sangat berharga. Yang percaya katakan amin. Satu jiwa itu sangat berharga. Berapa tadi harga babi yang mati saudara? Kurang lebih lah 10 miliar. Pernah pegang uang 10 miliar saudara? Saya gak pernah, jujur. Tapi buat Tuhan, satu jiwa itu lebih daripada kekayaan apapun. Haleluya. Satu jiwa lebih daripada harta kekayaan apapun. Dan bagi Tuhan, keselamatan satu jiwa itu jauh lebih berharga dari persembahan kita yang banyak. 2000 ekor babi harus dikorbankan untuk membebaskan satu jiwa. Satu saudara, satu jiwa. Satu jiwa. Semua betapa berharganya keselamatan satu jiwa di hadapan Tuhan. Dibandingkan dengan 10 miliar. Itu asumsi saya ya. Jangan nanti saudara bawa kemana-mana. Kata ibu gembala kami harga 2000 ekor babi itu 10 miliar. Asumsi saya. Andailah satu babi harganya 5 juta. Cek-ceknya gitu ya. Sini ada peternak juga. Dan orang yang tadi kerasukan itu sudah apa saudara? Sudah waras. Sudah berpakaian rapi. Sudah berpakaian. Berarti tadi sebelumnya mungkin dia naked, telanjang. Mungkin ya. Karena di sini katanya sudah berpakaian. Berarti kan mungkin tadi dia pakaiannya compang-camping atau bagaimana lah. Atau dia tadinya telanjang. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka apa saudara? Takutlah mereka. Siapa mereka itu? Penjaga-penjaga babi tadi. Ayat 16. Satu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. 2 orang ini naik daun saudara. Enggak orang deng, satu lagi. Yang naik daun itu yang pertama yang kerasukan, yang kemasukan legion. Dan yang jadi terkenal berikutnya adalah babi-babi itu. Ya. Diceritakan. Karena sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, kita melihat bahwa bagaimana reaksi orang siapapun ketika melihat mujizat terjadi. Ketika melihat mujizat terjadi, ada orang-orang yang takut. Ada orang-orang yang takut. Tadi kita baca sebelumnya. Ada orang-orang yang menjadi takut. Takut kenapa ini sekarang? Takut ternyata Yesus itu kuasanya wow. Yesus itu kuasanya luar biasa. Ayat yang ke-17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Mungkin peternak-peternak yang lain makin takut. Nanti ternaknya pun jadi sasaran untuk mati lemas. Makanya mereka bilang, usir itu Yesus. Nanti babi-babi kita yang lain, ternak-ternak kita yang lain pun akan masuk dan mati ke dalam jurang. Usir Yesusnya. Orang-orang yang melihat mujizat terjadi dan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja. Ada orang yang takut. Takut jadi kehilangan seluruh harta miliknya. Takut dia akan kehilangan zona nyamannya. Takut dia akan menjadi orang-orang yang harus mengikuti Yesus dengan segala kesungguhan hati. Lalu meninggalkan pekerjaannya. Lalu meninggalkan kenikmatan duniawinya. Mereka bilang usir aja Yesus. Nanti kita gak nyaman di daerah ini. Saudara, ini tipikal orang yang pertama. Ketika melihat kuasa Allah bekerja,
Ada orang-orang yang takut, bahkan mengusir Yesus. Karena dia tidak mau hidupnya, zona nyamannya itu diganggu dengan kehadiran Yesus. Haleluya, kita masih lebih menyukai hidup nikmat. Hidup yang tidak harus diatur sedemikian rupa. Hidup yang disertai dengan kebebasan. Gak ada pola, gak ada rasa takut, gak ada hikmat, gak ada kebijaksanaan. Bebas saja, mau melakukan apapun bebas. Mau kerja sampai siang malam, gak ada yang telepon. Kenapa gak datang hari Minggu? Kenapa gak ibadah? Orang malas, takut, zona nyamannya itu diganggu. Ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, saudara. Orang yang pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Dia akan punya rasa senang dan bilang sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan, aku mau ikut Engkau. Orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat itu ingin ikut sama Yesus. Wajar nggak itu, saudara? Wajar ya. Ketika kita ditolong Tuhan, kita pasti punya komitmen. Tuhan, seperti pujian tadi, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau Tuhan berkenan untuk aku menyertai Engkau. Dia minta supaya menyertai Yesus, maksudnya mereka supaya bersama-sama gitu. Kemanapun Yesus pergi, dia ada. Tapi apakah Yesus kabulkan, saudara? Ayat 19. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yesus tidak memperkenankannya. Kenapa, saudara? Udah cukup mungkin murid-murid. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Yesus tidak memperkenankannya bukan karena Yesus benci. Bukan karena Yesus tidak mengasihi. Yesus tidak memperkenankannya. Tapi ada tugas berikutnya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ada amanat agung, saudara. Yesus memang tidak mengizinkan orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat itu untuk bersama-sama dengan Yesus pergi kemana-mana melayani. Pergi kemana-mana untuk bersama-sama dengan murid-murid. Tapi justru Yesus berkata, pulang ke rumahmu. Tapi dikasih tugas, saudara. Ceritakan, beritahukan kepada mereka semua segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana engkau telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, ini tugas juga harus kita kerjakan. Amin. Jangan merasa down ketika kita mengalami saat titik terendah dalam hidup kita. Haleluya. Orang Gerasa itu punya titik terendah di dalam hidupnya. Hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Apa titik terendah saudara hari ini? Apa legion saudara? Mungkin saudara enggak berhubungan dengan kuasa kegelapan. Oke. Tapi legion kita mungkin ada. Kita punya ketakutan tentang masa depan kita. Kita punya ketakutan. Kita punya sesuatu yang membelenggu kita. Kebencian kita kepada seseorang. Kita punya pergumulan yang rasanya sepertinya, aduh, mungkin gak sih ini? Kita sudah sampai di titik itu legion kita terlalu besar. Tidak ada yang lagi yang berani mendekat kepada kita. Karena legion itu terlalu kuat untuk menghancurkan hidup kita. Tapi lihat, otoritas kuasa Allah atas setiap roh-roh apapun, legion-legion saudara dan saya. Ada kuasa Allah yang terlebih besar. Amin. Dan ketika kita sudah dibebaskan dari hal ini, ada tugas kita, yaitu untuk menceritakan, memberitahukan tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jangan berhenti sampai di kita, saudara. Ingat,
Orang ini dikasih tugas sama Tuhan untuk menceritakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mulailah untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada siapapun. Haleluya. Harus. Jangan merasa bahwa nanti dibilang sombong, so hebat lah, so rohani, sedangkan hidupnya belum berkenan sama Tuhan. Gak perlu diintimidasi seperti itu saudara. Ceritakan saja, bersaksi saja pada orang lain tentang kesembuhan yang sudah kita terima, tentang mujizat Allah yang sudah kita alami. Ceritakan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang untuk setiap apapun yang kita ceritakan kepada orang lain tentang kebesaran namanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayat yang ke-20, ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Haleluya. Saudara mau melalui hidup kita, hidup saudara dan saya, orang-orang takjub dan heran. Bukan kepada kita ya, tapi kepada kuasa Allah yang ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Kita harus saksikan. Kita harus lebih banyak menyaksikan tentang kemuliaan Tuhan dibandingkan dengan keluh kesah kita ketika kita ngumpul-ngumpul satu dengan yang lain. Karena kalau soal keluh kesah, semua kita punya banyak pergumulan, benar? Tapi biarlah pergumulan itu antara kita dengan Tuhan. Itu legion kita pada saat ini. Tapi mari kita katakan, Tuhan, aku mau supaya legion yang sekarang ada di dalam diriku ini sangat besar, sangat besar. Tetapi satu yang kita pelajari tadi, bahwa otoritas kuasa Tuhan kita harus percayai, bahwa Dia sanggup membebaskan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ekonomi saudara, anak-anak saudara, pertobatan, sesuatu yang saat ini memang sedang mencekam. Perkuliahan saudara, apapun legion yang sedang kita alami saat ini, kita bawa kepada Tuhan. Bahwa Dia punya kuasa, punya otoritas. Bahkan sakit penyakit kita juga Tuhan sanggup bebaskan. Dan sesudah itu kita punya tugas untuk menceritakan dan membuat orang menjadi heran. Haleluya. Haleluya. Pemain musik saya undang datang ke depan. Kita angkat pujian, bila hati terasa berat, sujud di altarnya. Yuk pemain musik, cepet nak jalannya. Saya undang jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Karena hanya Tuhan yang mengerti setiap pergumulan kita. Sujud di altarnya. Dia apa ya? Bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat. Semua kita masing-masing, mari berhubungan dengan Tuhan. Tuhan hadir di sini bersama dengan kuasanya. Kita sudah dengar firman. Jika ada yang memang ingin dibebaskan dari kuasa kegelapan, mungkin hari ini tidak cukup waktunya, boleh bertemu dengan kami untuk kami bisa sharing, dan kita akan ambil waktu untuk mengusir kuasa kegelapan itu dari hidup saudara. Tapi mungkin ada legion yang lain, ketakutan yang lain yang pada saat ini mungkin sedang mencekam hidup kita. Tapi mari kita katakan, otoritas kuasa Allah ada di tangan kita. Haleluya. Kita akan usir legion itu. Dan dia akan mencari tempat yang lain. Tetapi kita mau tidak ada satupun dari keluarga kita yang menjadi sasaran untuk tempat nyamannya kuasa iblis. Sehingga semua jemaat GPDI Pemenang juga adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan sudah menerima darah Yesus. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus
kita angkat pujian ini. Semua membangun hubungan dengan Tuhan. Semua membangun hubungan dengan Roh Kudus saat ini. Kita semua harus semakin bersungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa kuasa kegelapan itu juga punya kekuatan yang siap untuk menghancurkan kita. Tetapi kita juga percaya bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada kuasa apapun juga yang ada di dunia ini. Bila hati